Berarti saya sekarang ini, season ini saya langsung meningkat menjadi 121 karena tambah 80 gitu. Perkenalkan, nama saya Gatot Nurmantio. Saya anak tentara, kemudian bapak saya adalah tentara pelajar, langsung di bawah Jenderal Anumerta Gatot Subroto. Pada saat berumur kurang lebih 14-15 tahun ikut berjuang. Kemudian begitu melihat karisma kepemimpinan komandan bapak saya, Jenderal Anumerta Gatot Subroto, punya niat apabila punya anak pertama laki-laki akan dikasih nama Gatot sebagai kenangan untuk pemimpinnya. Maka saya lahir anak pertama laki-laki dikasih nama Gatot. Kemudian walaupun bapak saya waktu itu masih sarjana muda, olahraga lagi, tapi memahami beberapa bahasa sehingga nama saya Nurmantio itu terdiri dari 3 bahasa. Bahasa Sanskerta bisa, India bisa, Arab bisa, Jawa bisa. Nurnya itu dari bahasa Jawa bisa, Arab bisa, Sanskerta bisa, India juga bisa, yang artinya cahaya. Kemudian man-nya itu bahasa Inggris. Kemudian Tio-nya itu bahasa Tiongkok yang artinya 1 juta. Jadi kalau dipanjangkan, Gatot itu adalah 1 juta cahaya laki-laki. Yang pertama benar, tapi yang kedua ini saya karang-karang aja supaya saya nggak stres di hadapan para presiden-presiden ini. Rekan-rekan sekalian, saya begitu diminta langsung saya katakan iya. Kenapa? Kenapa demikian? Karena memang sejak bangsa ini mau lahir, saya ulangi, sejak bangsa ini mau lahir, yang mempunyai inisiatif adalah pemuda. Sejak bangsa ini mau lahir, seorang pemuda, Dr. Sutomo 1908, merasa sedih karena perjuangan bersifat kedaerahan tidak punya hasil. Kalau kita lihat sama-sama ada Cut Nyadin, kemudian Sisingamangaraja, terus Tuanku Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, terus sampai Kapiten Patumura. Selama 300 tahun tidak berhasil. Seorang pemuda, Dr. Sutomo, mendirikan Budi Utomo, yang tujuannya adalah menyadarkan para pemudanya untuk bersatu. Berjuang selama 20 tahun, sehingga pada tanggal 28, ini Dr. Sutomo ini menarik, pada saat pertama kali lagu Indonesia Raya diperkenalkan. Kalau dulu rapat-rapat pemuda ini pasti ada polisi di belakangnya, polisi Belanda untuk mengawasi. Maka Dr. Sutomo mengatakan, hadirin sekalian, lagu Indonesia Raya akan dikenalkan dan dikumandangkan. Dimohon para hadirin berdiri. Bagi yang tidak berdiri berarti kerbau. Jadi terpaksa dengan malu-malu polisi dari Belanda itu berdiri. Karena kalau nggak dibilang kerbau. Itu Dr. Sutomo. Dan selama 20 tahun berhasil mempersatukan para pemudanya. Yang disatukan para pemudanya. Berhasil menyatukan berbangsa satu, bertanah air satu, berbahasa satu, adalah Indonesia. Para pemudanya tidak melihat dari Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, tidak. Mereka berkumpul, bersumpah menjadi satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa, Indonesia. Sejak saat itu 1928 dicanangkanlah perjuangan dengan kata-kata merdeka atau mati. Mengapa dikatakan merdeka atau mati? Karena Dr. Sutomo mempelajari antropologi budaya bahwa di Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke tidak ada satupun suku. Nah, di sini kalau ada yang bisa nyampaikan, Pak, ada suku ini namanya, kemudian tidak punya ciri khas senjata dan tidak punya tarian perang, kemudian kita diskusi singkat dan saya kalah, maka saya memberikan bonus 50 juta. Tolong carikan
satu saja suku dari ribuan suku di Indonesia yang tidak mempunyai ciri khas senjata dan tidak mempunyai tarian perang. Ini kan 80 kan di seluruh Indonesia kan? Tolong carikan. Kemudian tolong carikan bahasa lain dari negara selain Indonesia, gotong royong. Bukan teamwork ya, gotong royong. Kalau ada 100 juta. Pak, ada Pak, bahasa Cinanya apa gitu? Ada bahasa Inggrisnya apa? Dari inti yang saya sampaikan, maka setiap suku di Indonesia ini sekecil apapun juga, dia siap perang melawan siapapun juga. Gotong royong hanya bisa ada di Indonesia. Kenapa? Karena kalau kita duduk di sini nih, di depan ini pejabat-pejabat, direktur sini, kemudian membawa, ada yang mengangkat meja berdua keberatan, apa yang dilakukan? Membantu kan? Padahal dia tidak lihat pangkat, tidak lihat jabatan, begitu ada yang keberatan pasti membantu. Dan membantu ini nggak disuruh, naluri. Itulah maka saya katakan, setiap orang Indonesia, siapapun dia, asal dari suku manapun dia, pasti mengalir jiwa patriot dan kesatria. Siapapun dia. Dan mereka tidak akan takut dan tidak bisa ditakut-takuti. Itulah, apalagi pemudanya. Maka begitu akan merdeka atau mati, semuanya bersatu melawan penjajah, mengusir penjajah dengan senjata apa adanya, melawan senjata yang termodern. Pemudanya, motornya, dan hanya memerlukan 17 tahun, tidak perlu 300, 17 tahun berhasil mengusir penghijrah Belanda itu dari Indonesia. Maka begitu saya diminta berkumpul dengan para pemuda-pemuda ini, Presiden-Presiden BEM Nusantara, langsung saya katakan siap. Saudara-saudara sekalian, saya mengambil judul, mari kita wujudkan Indonesia sebagai bangsa pemenang.